jelajah lihat. Indonesia, rumah bagi kekayaan budaya yang tak terhingga dan tak pernah habis untuk dijelajahi. Salah satu kekayaan tradisi dan kearifan lokal yang dikenal luas yakni berasal dari Bali. Tetapi tahukah pemirsa jelajah bahwa jejak budaya Bali tak hanya terbatas di Pulau Dewata. Di pulau lain, tepatnya di Kalimantan Timur, juga terdapat kearifan lokal Bali yang cukup kental. Sebelum menjelajahi budaya Bali di Pulau Borneo, saya akan mengajak Anda mengenal budaya di desa terbersih di Bali. Apalagi kalau bukan desa Penglipuran. Pemirsa jelajah, kali ini saya mau mengajak Anda untuk menikmati salah satu desa wisata adat begitu yang ada di Bali. Dan ini merupakan desa yang sangat terkenal tidak hanya di lokal begitu oleh wisatawan lokal saja, tapi juga sampai ke mancanegara. Desa wisata apakah itu dan bagaimana asiknya saya menjelajahi desa ini? Ikuti saya di Jelajah kali ini.
dijelajah. Penyewaan baju adat menjadi salah satu bukti potensi desa penglipuran dan memberikan efek terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Jika dahulu baju adat hanya digunakan untuk acara adat, kini dari penyewaan semua wisatawan dapat mencoba merasakan menggunakannya. Hal ini sekaligus sebagai upaya pelestarian budaya Bali kepada wisatawan. Nah, pemirsa jelajah, ini salah satu tempat rekomendasi dari wisatawan tadi yang kita wawancara untuk penyewaan baju. Kira-kira berapa harga bajunya dan bagaimana sih antusias dari wisatawan untuk menyewa baju di sini? Mbak Komang, ini kira-kira sudah gimana sih perkembangannya dari awal ya desa penglipuran sampai akhirnya sekarang tuh dikenal gitu sampai ke mancanegara nih? Pokoknya dari awal itu pasti pertama bangunannya yang unik lah. Dipromosikannya itu udah tahun 92. Wow, dari Ya, 92 udah dipromosiin gitu ya. Tapi kan karena viral ini karena adanya sosmed kan kayak sekarang gitu. Semakin viral lah gitu ya. Oke. Tapi kalau di sini kira-kira apa sih peraturannya yang harus ditaati sama ini ya? Apa namanya? Sama pengunjung yang ada di sini gitu. Kalau aturannya pasti satu menjaga kebersihan, harus jagalah kebersihan, terus ya saling menghormati lah, namanya toleransinya tinggi. Jadi ini menjadi salah satu tempat yang rekomendasi untuk teman-teman yang mencari kebaya atau peralatan lainnya gitu. Untuk berfoto-foto ya Mbak ya di sini ya. Karena memang kayaknya kurang pas kalau kita nggak pakai baju adatnya langsung gitu di desa penglipuran gitu. Tapi kalau untuk desa wisata ini saat ini dari warga lokalnya apakah sangat terbantu ya jadinya ya untuk ekonomi gitu ya? Pasti terbantu. Apalagi kita di sini nilai plusnya itu kita nggak sewa tempat langsung rumah pribadi. Rumah pribadi jadi lapak usaha juga gitu itu ya. Nilai plusnya kita kan sewa kalau di kota-kota itulah nilai plusnya di kita. Jadi memang dari tahun 92 dipromosikan sampai akhirnya sekarang semakin viral dan itu membawa perubahan ekonomi juga untuk warganya. Pasti, gitu ya. Sangat membawa perubahan. Kayak di Bali kan banyak yang ada upacara mabek, terus odal-odalan, itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Terus kita kan jadinya biasanya setiap rumah itu bisa sampai jutaan kita satu kakak pakai. Kalau di Bali namanya peturunan, kayak di luar iuran mungkin. Tapi dengan adanya desa wisata ini, jadinya kita diringankan 0%. Wow. Udah dari hasil tiket masuk itulah ada upacara-upacara kita nggak lagi mengeluarkan. Udah dari karena dia upaya juga dari pemerintahnya juga ya. Gitu ya. Oke, nah Mbak, saya mau lihat-lihat nih baju kebaya apa aja sih yang ada di sini gitu. Silakan ke dalam. Nah, ini tempatnya ada di dalam nih pemirsa. Ia menyewakan beragam ukuran dan warna pakaian adat Bali, baik bagi wanita dewasa, pria hingga anak-anak. Dengan membayar sekitar Rp50.000 saja, wisatawan sudah bisa mengenakan pakaian adat Bali dan mengabadikannya. Kebaya-kebayanya begitu ya yang disewakan di sini gitu. Tapi kalau sehari banyak wisatawan itu sampai ribuan kah atau ratusan ribu gitu? Kalau wisatawannya sampai ribuan. Sehari. Tapi kan di sini banyak penyewaan di desa penglipuran ini. Paling saya dapatnya cuma 3 orang, 5 orang sehari. Berapa jumlah penyewa? Semuanya ada penyewa. Hampir semua ada. Wow. Soalnya kan lahan untuk cari cuan juga kan, semua ada sini penyewaan dan semua sewanya itu bersih. Habis dipakai langsung dicuci, semualah bersih. Berarti baju-bajunya ini jangan khawatir, ini sudah pasti bersih untuk tinggal kita pakai gitu ya, wisatawan pakai. Udah bersih, pokoknya habis dipakai jalan-jalan langsung kita cuci. Gitu, emang kan supaya higienis. Iya betul. Berarti sehari itu bisa berapa baju? 3, 5 gitu ya? Saya kasih aja dikit-dikit lah. Kan banyak di sini, apalagi kan desa wisata milik bersama. Kan kita pasti kayak gimana ya, kayak senangnya itu semua dapat gitu. Kalau sendiri itu gimana gitu. Iya betul. Supaya ya karena ini kan rata juga gitu ya. Milik bersama pasti semuanya dapat lah. Oke. Tapi kalau paling banyak orang sewa itu pas di momen apa sih Mbak Komang? Pasti Desember.
Desember Pas itu liburan. Hmm. Liburan kan banyak wisatawan, terus banyak lah yang nyewa kan. Kalau ini kan lagi slow gitu. paling banyak sehari dapat berapa? 10. 10 baju ya. Wah, lumayan tuh 10 baju satu hari gitu ya. Dan ini banyak banget warnanya, pilihan warna tinggal dipilih aja. Nah, untuk ukuran saya ada dong pastinya. Ada, pasti. Dari yang body S sampai XL, double Sampai jumbo XL pokoknya ada. ada juga Ya, di sini ya. Jadi semua tidak perlu ada. khawatir, semua warna ada, terus semua ukuran juga ada. Iya. Kalau untuk yang cowok gimana biasa di sini, Mbak? Kalau di Tetap. cowok ini sarung namanya, bawahannya sarung. Oh, bawahannya sarung ini ya. Iya. Namanya sarung apa nih? Namanya kancut. Kancut. Iya. Biasanya Biasanya kalau orang Bali ini misah kak. Kamben lain ini namanya sabut lain. Tapi kalau orang luar kan pasti susah itu. Iya. Orang Bali aja kayak susah dan diidekan Ini sudah diidekan lah tinggal untuk pasang menyatu gitu ya. Oh iya baik. Dan ini tinggal pakai Baju-baju, kemeja iya. biasa gitu bawahnya. Oke, sekarang saya mau nyoba. Saya serahkan ke Mbak Komang untuk memilihkan saya kebaya. Kebaya manakah yang cocok untuk saya pakai nih, coba Mbak Komang. Kakak mau warna putih? Ya, kita Warna pakai yang putih. netral ya. Biasanya kakaknya itu ukurannya L apa XL? XL. XL. Tuh, karena semua ukuran di sini ada, jadi tidak perlu khawatir ya Mbak Komang ya. Nah, pokoknya lengkap. Ini Dan paling itu? Kak XL. Nah, ini dia. Bagaimanakah bentukan saya nanti ketika saya pakai kebaya? Jangan kemana-mana pemirsa jelajah, karena saya akan kembali memakai kebaya dan juga mengeksplor desa Penglipuran di sini. Nah, pemirsa, inilah penampakan saya menggunakan kebaya khas Bali. Nah, jadi ternyata kebaya ini bisa kita pakai untuk ukuran apa saja ada di sini dan bisa disewa dengan harga yang sangat terjangkau. Dan sepertinya saya sudah pakai kebaya ini, tidak afdol kalau saya tidak keliling di desa Penglipuran, dan siapa tahu saya menemukan wisatawan lagi yang bisa kita wawancara ya. Yuk ikutin saya. Dan seperti yang pemirsa jelajah lihat, ya di sini memang banyak sekali turis-turis dari mancanegara yang sangat antusias begitu untuk melihat kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya juga yang ada di Bali sekarang. Karena memang di Bali ini daya tariknya adalah kearifan lokalnya yang masih sangat kental begitu. Desa Penglipuran memang memiliki daya tarik yang kuat bagi wisatawan dan tour guide. Desa ini tidak hanya menjual budaya, tetapi juga sejarah. Sehingga banyak wisatawan yang penasaran dan ingin belajar tentang kehidupan masyarakat lokal. Selain itu, Desa Penglipuran juga menawarkan suasana yang tenang dan asri, sehingga wisatawan dapat menikmati keindahan alam dan udara segar. Salah seorang tour guide bernama Ani mengatakan kerap menemani banyak wisatawan baik lokal hingga mancanegara untuk mempelajari keunikan Desa Penglipuran. Dan pemirsa jelajah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tour guide gitu ya yang ada di Bali, Mbak Ani. Apa kabar Mbak Ani? Pagi. Pagi ya. Nah Mbak Ani sudah sering banget berarti bawa turis gitu ya untuk berkunjung ke sini. Iya, biasanya objek wisata di sini kan banyak lah yang kunjungan ke sini. Tapi kalau saya kan kemana-mana objek wisatanya ngikuti sama schedule-nya gitu mbak. Schedule yang ada. Dan memang Desa Penglipuran ini menjadi salah satu tujuan utama begitu ya. Kalau bisa dikatakan utama sih, ya bisa dikatakan demikian. Tapi banyak juga destinasi wisata lainnya juga di Bali. Iya. Cuman ini masuk ke destinasi yang bagus lah gitu. Apa sih Mbak Pengunjungnya yang ingin dikenalkan kepada turis-turis mancanegara khususnya ya yang Mbak bawa ke sini? Apa yang ingin Mbak kenalkan tentang Desa Penglipuran ini? Dia bersih. Bersihnya. Iya, habis itu ya memang budayanya dan adatnya tidak dimiliki oleh desa lain. Apa sih kesan-pesannya mereka setelah misalnya berkunjung ke sini? Ya bagus, pokoknya desanya ya nggak ada di tempat lain gitu aja. Oke, keren lah ya melihat budaya yang ada di Indonesia Iya, gitu ya. Oke, iya. harapannya apa nih Mbak untuk terakhir Desa Penglipuran Mbak yang ada di sini? Ya supaya tetap menjaga
Warisan Adiluhung Nusantara. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Ya, Ani. sama-sama. Silakan dilanjut. Dan Tak itu lanjut tadi dulu ya. Ya, silakan. Dan kita sudah wawancara bersama tur kita tadi. Saatnya saya ingin melihat juga antusias dari wisatawan lainnya yang ada di Pura. Tak sedikit wisatawan yang terkesan melihat budaya Bali yang masih terjaga dengan baik di Penglipuran. Selain itu, wisatawan pun dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat. Hal inilah yang direspon positif oleh para wisatawan hingga membuat desa yang satu ini begitu populer. Do you like it in Bali? Yes, I think that you are living very with the simplicity. It's very nice to see, and the people are very, very kind and sympathetic. Thank you. Very much. Yes, you have good food. Keberhasilan Desa Penglipuran menarik minat wisatawan, menunjukkan pentingnya melestarikan budaya dan tradisi. Sebab inilah keunikan yang tidak dimiliki di tempat lain. Ya, pemirsa jelajah, usai sudah saya melihat bagaimana desa Penglipuran yang ada di sini. Memang desa ini menjadi salah satu percontohan yang sangat baik untuk pengembangan desa wisata yang ada di Indonesia. Tidak hanya untuk Bali, tapi juga untuk Indonesia pada umumnya. Dan di Provinsi Kalimantan Timur juga ada loh yang bisa kita jelajahi tentang Kampung Bali. Karena di daerah Tenggarong nantinya saya juga akan menjelajahi kawasan desa wisata Kampung Bali di L2. Bagaimana penerapannya? Apakah sama ramai seperti ada di sini atau apa saja yang ingin ditambahkan atau juga evaluasi yang akan dilakukan agar pengembangan desa wisatanya semakin bagus dan semakin baik ke depan? Untuk itu ikuti saya terus di Jelajah. Di Kalimantan Timur juga terdapat sebuah desa yang kerap disebut sebagai miniatur Pulau Dewata karena keberadaannya yang unik dan menarik. Desa Kertabuana, Tenggarong, Kalimantan Timur ini didiami mayoritas oleh masyarakat Bali transmigrasi yang berhasil mempertahankan dan mengembangkan budaya mereka di tanah Kalimantan. Ya, dan pemirsa, saya berada di salah satu pura dan kita akan bertemu dengan kepala desa untuk bincang-bincang sedikit begitu tentang desa Kertabuana yang menjadi salah satu destinasi wisata di Kalimantan Timur. Namanya Pak Dewa. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Pak, kalau desa Kertabuana ini sebenarnya silsilahnya gimana sih Pak? Kok bisa disebut Kampung Bali dan menjadi cukup terkenal gitu Pak sekarang? Mungkin apa ya, karena kita tahun 80 transmigrasi ke desa Kertabuana ini, kita ada dari Bali dan dari Lombok dan Jawa. Cuman memang di desa Kertabuana ini mayoritas orang Bali. Jadi orang Bali itu 35% orang Bali di desa Kertabuana. Mungkin dengan itu kita dibilang Kampung Bali. Jadi di desa Kertabuana ini kalau pas acara Hari Raya Galungan, terasa betul seperti di Bali. Oh, baik. Dan berarti biasanya orang-orang yang datang ke sini tujuannya kemana nih Pak? Biasa diarahkan gitu? Biasanya ya ke tempat ibadah, tempat kremasi, umat Hindu yang biasa kita arahkan karena hanya tempat itu yang bisa kami tunjukkan kalau memang ini ke Kampung Bali, karena kita bersinergi juga dengan
Kutai Kartanegara, Muara Kaman. Jadi kalau ada tamu dari Bali biasanya yang dikunjungi itu Kertabuana, Tenggarong, di Luar Ipoh itu baru ke Muara Kaman. Gara itu. Baik, Pak, ini tadi pura apa namanya, Pak? Pura Pasupati. Pura Pasupati yang menjadi salah satu. Salah satu ini. Kalau di Kertabuana ini ada Pura Pasupati, ada Pura Dalam, Pura Pet, Trisakti. Kalau ini Pura Pasupati ini pura umum, pura besar kami. Jadi semua kegiatan, pusat kegiatan tuh di sini. Oh, pusat kegiatannya ada di sini begitu ya. Baik. Kemudian Pak, nih kalau kita misalnya berkaca desa wisata yang ada di Bali begitu Pak ya, di Pulau Dewata, yaitu Panglipuran. Nah, itu gimana Pak? Apakah menjadi salah satu apa ya, contoh juga nanti ke depan dari Kampung Bali gitu ya? Mungkin ada keinginan ke arah sana, ada keinginan ke arah sana. Mulai tahun ini kita akan mulai garap itu. Tapi untuk sekarang sudah lumayan banyak Pak ya? Sudah lumayan banyak. Kalau biasanya kalau dari Bali dulu sebelum Covid itu bisa 1 pesawat sini. Oh. Karena ya itu tertarik, mungkin yang terutama tertarik dengan situs Muara Kamannya, terus karena di Kertabuananya mungkin karena banyak orang Balinya itu. Di Tenggarong itu Pura Payogan itu sebagai pusat pura kita di Kaltim, dan di Desa Kertabuana juga salah satu-satunya mungkin di Kalimantan Timur yang dinobatkan dari Kementerian Agama sebagai desa sadar kerukunan umat beragama. Baik, kayaknya cukup sampai di sini dulu. Nanti saya juga masih mau keliling Pak ya. Tadi kata Bapak ada beberapa destinasi lainnya yang bisa saya kunjungi gitu ya Pak. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Dewa. Silakan dilanjut. Dan itu tadi pemirsa, nanti saya akan kembali mengunjungi beberapa pura dan juga tempat kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di sini. Pemirsa Jelajah, seperti janji saya juga mau mengajak Anda untuk melihat Kampung Bali yang ada di Tenggarong, Kalimantan Timur. Jadi tidak hanya di Pulau Dewata, yakni Kampung Panglipuran yang kemarin kita lihat, tapi ternyata miniatur dari Pulau Dewata itu ada di Kalimantan Timur, namanya Desa Kertabuana. Bagaimana keseruan saya menjelajahi desa ini dan apa saja yang bisa kita nikmati di desa ini? Yuk ikutin saya di Jelajah Borneo. Selain pura, rumah-rumah masyarakat di desa ini pun didominasi dengan arsitektur khas Bali. Hal ini makin menambah suasana Bali yang kental di tengah lingkungan Kalimantan. Desa Kertabuana menjadi bukti bahwa budaya dapat berkembang di mana saja. Keberadaan desa budaya memperkaya khazanah budaya Indonesia dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dan diharapkan pengelolaan dan pengembangan desa budaya ini dapat sukses menjadi desa wisata yang berkelanjutan. Nah, pemirsa Jelajah, pura ini menjadi salah satu destinasi yang menarik juga bagi wisatawan nih, karena tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi ternyata banyak masyarakat yang datang ke sini untuk spot foto-foto ataupun prewed. Wah, seru ya. Dan memang Desa Kertabuana ini akan nantinya menjadi desa budaya yang sangat terkenal di Kalimantan Timur. Akhirnya saya Elma Pratiwi pamit undur diri untuk edisi JB kali ini, karena inilah Borneoku. Mari datang dan jelajahi Borneoku.